Aku rela pura-pura mati, demi balas dendamku kepada suamiku dan teman dari sahabatku sendiri, bukannya melarang sahabatku malah jadi mak comblang percintaan mereka. Namaku Anjani, 34 tahun. Aku adalah seorang istri yang dulu mencintai suamiku, Rendra, sepenuh hati. Kami sudah menikah 8 tahun, hidup cukup berkecukupan dari bisnis properti keluarga. Aku percaya padanya sepenuhnya, hingga semuanya runtuh oleh satu pengkhianatan yang keji. Tapi aku tidak tinggal diam. Aku memilih cara yang tak biasa, yaitu pura-pura mati. Aku tidak tahu pasti sejak kapan semuanya mulai berubah. Tapi seperti luka kecil yang terus digaruk tanpa henti, perlahan tapi pasti, perasaan tidak nyaman itu tumbuh, menyebar, dan menyakitkan. Awalnya hanya perasaan samar, seperti bayangan yang melintas di sudut mata. Tak jelas. Tapi cukup untuk membuat hatiku berdegup lebih cepat dari biasanya. Karena takut akan kebenaran yang mungkin sedang bersembunyi. Rendra, suamiku selama 8 tahun terakhir, mulai menunjukkan gelagat yang tak biasa. Dulu, ia selalu pulang tepat waktu. Bahkan jika lembur, ia tak lupa mengirim pesan singkat. "Sayang, aku pulang agak malam. Jangan tunggu, ya." Tapi belakangan, ponselku sunyi. Dan jam dinding di ruang tamu terasa seperti musuh, menunjukkan angka-angka yang kian larut sementara pintu rumah kami tetap tak terbuka. Ia sering pulang lewat tengah malam. Wajahnya letih, katanya. Tapi mata itu, mata yang dulu menyinarku dengan kelembutan, kini tampak kosong. Jauh. Asing. Aku sempat mencoba berbaik sangka. Mungkin pekerjaannya sedang berat. Mungkin kliennya menuntut lebih. Tapi bagaimana aku bisa terus berprasangka baik ketika ia mulai membawa ponselnya ke kamar mandi dan berlama-lama di dalam sana? Bukan sekali 2 kali. Hampir setiap malam. Pernah suatu sore, ketika aku membereskan baju-bajunya, aku melihat senyum samar di wajahnya saat sedang mengetik di layar. Tapi ketika aku masuk dan menatapnya, ia buru-buru menyembunyikan ponsel di balik selimut, seolah aku adalah maling yang hendak mencuri rahasia. "Kerjaan?" katanya cepat, tanpa ditanya. Aku hanya mengangguk. Diam. Tapi batinku berteriak. Aku bukan perempuan bodoh. Aku istri. Dan istri bisa merasakan saat hatinya mulai diselingkuhi, bahkan sebelum tubuhnya. Yang paling menyakitkan, justru saat ia mulai bersikap manis, tapi hanya di hadapan orang lain. Di depan rekan kerja, ia menggandeng tanganku. Di acara keluarga, ia mengecup pipiku seolah kami pasangan paling romantis. Tapi saat kami berdua, ia tak bicara. Ia bahkan tak melihatku. Seperti aku tak ada. Seperti rumah ini hanya tempat ia singgah untuk tidur, bukan tempat ia ingin kembali. Puncaknya terjadi malam itu. Rendra tertidur di sofa karena katanya terlalu lelah untuk naik ke kamar. Aku menyelimuti tubuhnya pelan, berusaha menyingkirkan rasa dingin dari tubuhnya, meski tubuhku sendiri sudah membeku karena sikapnya. Lalu, dalam tidurnya yang tenang, ia berbisik, Nadia." Seketika aku membeku. Jantungku berhenti berdetak untuk beberapa detik yang terasa seperti jam. Nadia? Itu bukan nama sepupu, bukan nama adik ipar, bukan nama siapapun dalam keluarga atau lingkaran pertemanan kami. Tapi aku tahu pasti siapa itu. Nadia adalah asisten pribadi barunya di kantor.
Gadis muda, baru 25 tahun, yang belum lama ini diperkenalkan kepadaku dalam satu pesta kantor. Wajahnya cantik, senyumnya manis, dan matanya menatap suamiku seperti wanita yang sedang jatuh cinta. Saat itu aku hanya tersenyum, berpikir positif, menepis rasa tak nyaman yang tiba-tiba menyeruak. Tapi malam itu, semua seperti teka-teki yang perlahan menyatu. Nama itu keluar begitu saja dari mulutnya. Dalam tidur, tanpa sadar. Dan aku tahu, itulah kejujuran paling polos yang bisa keluar dari seorang suami yang sedang menyembunyikan sesuatu. Aku duduk di sampingnya hingga fajar mulai merekah. Air mataku tak deras, hanya menetes satu-satu, sunyi, tapi setiap tetesnya seperti membakar kulit pipiku. Aku menatap wajahnya yang masih tertidur, mencoba mencari lelaki yang dulu kucintai. Tapi entah sejak kapan, ia menghilang. Digantikan sosok dingin, jauh, dan penuh rahasia. Dan aku mulai sadar, pernikahan kami mungkin tidak lagi utuh seperti yang kupercaya selama ini. Malam itu, hujan turun pelan-pelan, membasahi atap rumah seperti bisikan lirih semesta yang mengingatkanku akan sesuatu. Suasana rumah senyap. Rendra baru saja pulang, dan seperti biasa, langsung masuk ke kamar mandi tanpa banyak bicara. Ia hanya meletakkan jas kerjanya di kursi dan berkata singkat, "Mau mandi? Jangan ganggu." Aku mengangguk, berpura-pura tidak peduli, meski di dalam hatiku ada badai yang sedang menggulung. Aku sudah tidak sanggup lagi hanya menjadi penonton dalam pernikahan ini. Hari-hari sebelumnya penuh dengan keraguan, firasat, dan potongan-potongan kecil kebohongan yang berserakan. Tapi malam itu, aku ingin tahu kebenaran sepenuhnya. Tanpa filter, tanpa ilusi. Aku menatap laptop Rendra yang tergeletak di meja kerja. Sudah berhari-hari benda itu menarik perhatianku. Kata sandinya, "Aku tahu. Kami dulu pasangan yang saling percaya, bahkan saling menyimpan rahasia kecil seperti kata sandi yang terinspirasi dari tanggal pernikahan kami." Tanganku gemetar saat mengetikkannya. Klik. Terbuka. Jantungku berdetak cepat, seperti sedang berlari maraton tanpa arah. Aku membuka satu persatu folder di desktop. Berkas kerja, presentasi, laporan keuangan kantor. Semua tampak normal. Tapi rasa penasaranku menuntunku lebih dalam. Aku masuk ke folder tersembunyi yang hanya muncul setelah aku memilih Show Hidden Items. Mataku tertumbuk pada satu folder berjudul Dokumen 02. Sederhana, tapi ada sesuatu yang tidak biasa. Dengan tangan gemetar, aku membukanya. Dan di sanalah semuanya terbuka. Tanpa ampun. Tanpa ruang bagi penyangkalan. Puluhan foto memenuhi layar. Foto Rendra dan Nadia. Mereka tersenyum, tertawa, berpegangan tangan di tempat-tempat yang bahkan belum pernah kudatangi bersama Rendra. Kafe-kafe artistik dengan cahaya temaram, pantai senja yang menyala keemasan, kamar hotel dengan kaca besar menghadap kota. Di salah satu foto, Nadia menyandarkan kepalanya ke bahu Rendra, dan ia mengecup ubun-ubunnya lembut. Seperti cara ia dulu menciumku saat aku sedang gelisah. Aku menahan napas. Hatiku seperti diremas dari dalam. Lalu mataku tertumbuk pada sebuah file video. Tanganku ragu, tapi jari ini seakan bergerak sendiri. Klik. Layar menampilkan momen saat Rendra berdiri di depan Nadia, di sebuah toko perhiasan mewah. Ia tersenyum, tampak gugup tapi penuh semangat, saat menyerahkan sebuah kotak kecil berwarna hitam beludru. Nadia membuka kotaknya,
lalu tersenyum lebar, tersipu malu seperti gadis SMA jatuh cinta. Di dalam kotak itu, kalung dengan liontin huruf N. "Aku harap kamu suka," ucap Rendra dalam video. "Suka banget," suara Nadia manja, menggema di telingaku seperti tamparan keras. Tenggorokanku tercekat. Video berhenti. Tapi duniaku ikut berhenti bersamanya. Aku duduk terpaku. Tak mampu menangis, tak mampu marah. Hatiku sudah bukan hanya remuk. Ia hancur jadi debu. Debu yang beterbangan di ruangan sunyi ini, menyisakan sesak yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi aku tidak ingin meledak. Belum. Marah tanpa bukti hanya akan membuatku terlihat gila. Aku butuh lebih dari sekadar kemarahan. Aku butuh strategi. Aku butuh kejelasan. Aku butuh kekuatan untuk menghadapi badai ini, dengan kepala tegak, bukan dengan air mata. Aku menutup laptop itu pelan-pelan. Menyembunyikan jejak. Lalu berdiri menatap diriku di cermin. "Tenang, Laras," bisikku lirih, suara sendiri yang terdengar asing. "Kamu tidak hancur. Kamu hanya sedang diuji. Dan kamu akan bangkit. Tapi bukan sekarang. Belum." Di balik pintu kamar mandi, aku bisa mendengar suara air masih mengalir. Rendra masih bersiul kecil. Mungkin ia sedang memikirkan Nadia, atau mungkin sekadar menikmati mandi hangat tanpa tahu bahwa dunia yang ia sembunyikan baru saja runtuh di depan mata istrinya. Dan di malam yang dingin itu, aku tak lagi menjadi istri yang naif. Aku menjadi perempuan yang terluka, tapi sedang menata langkah untuk membalas dengan kepala dingin. Setelah malam itu, aku bukan lagi wanita yang sama. Ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Bukan karena aku ingin, tapi karena harus. Saat seseorang yang kau cintai menusukmu diam-diam dari belakang, kau hanya punya dua pilihan. Tetap berdiri dengan luka menganga, atau jatuh dan membiarkan dunia menginjakmu. Aku memilih berdiri. Diam-diam, aku mulai menyelidiki. Tak ada air mata yang kutunjukkan pada Rendra. Tak ada ledakan emosi. Setiap pagi aku menyuguhkan sarapan seperti biasa, meski tanganku ingin melemparkan piring itu ke wajahnya. Setiap malam aku menatapnya tertidur, meski hatiku ingin berteriak, bertanya siapa sebenarnya perempuan yang ia cium dalam mimpinya malam itu. Aku mulai mengumpulkan bukti. Perlahan, teliti, seperti seorang penyidik yang sedang menyusun puzzle besar dari pengkhianatan. Hari itu, aku ke notaris langganan kami. Hanya untuk menanyakan dokumen aset kami yang dulu kami beli bersama setelah tahun ketiga pernikahan. Tanah yang berada di pinggiran kota, yang dulu kami rencanakan akan menjadi tempat pensiun. Tempat kami membangun villa kecil dengan kebun bunga di belakang rumah. Tapi ketika staf notaris memeriksa data, wajahnya berubah. Gugup. Ia tersenyum canggung. "Maaf, Bu Laras, tapi aset itu sudah dijual." Aku terdiam. Tidak percaya. "Apa maksud Anda?" Kami tidak pernah menjualnya." Ia menunduk, membuka dokumen digital, lalu menunjukkan bukti penjualan yang ditandatangani hanya oleh Rendra. Tanggalnya, 2 bulan lalu. Hari di mana Rendra mengaku sedang ada perjalanan dinas ke Bandung. Mataku membulat. Tapi belum selesai di situ. Ketika aku meminta daftar aset yang atas nama kami berdua, ternyata hanya ada satu. Satu saja. Padahal dulu kami membeli 4 properti bersama. Sisanya sudah dialihkan. Semuanya kini atas nama Rendra.
Dan lebih menyakitkan lagi, surat waris yang dulunya kami sepakati untuk saling melindungi bila salah satu dari kami pergi lebih dulu, telah direvisi. Namaku tidak tercantum lagi sebagai pihak yang berhak atas harta bersama. Hatiku seperti dicabik berkali-kali. Ini bukan lagi tentang perselingkuhan. Ini bukan sekadar pengkhianatan hati. Ini pengkhianatan menyeluruh. Jiwa, raga, cinta, dan harta. Aku keluar dari kantor notaris itu dengan langkah limbung. Dunia rasanya berputar terlalu cepat, dan dadaku terasa sempit seperti dicekik rasa kecewa yang terlalu padat untuk ditampung oleh tubuh sekecil ini. Di dalam mobil, aku duduk terdiam. Mataku menatap kosong keluar jendela. Hujan mulai turun, dan suara tetesannya di kaca mobil seperti bunyi pelan dari alam semesta yang ikut menangis untukku. Rendra, lelaki yang dulu bersumpah akan melindungiku seumur hidup, ternyata sedang sibuk merampas semua yang kami bangun bersama. Diam-diam, sedikit demi sedikit, aku memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Tapi batinku terus berteriak. Kau bukan hanya menghancurkan cintaku, Rendra. Kau menghancurkan kepercayaanku. Kau mencuri masa depanku, dan kau melakukannya dengan wajah tenang. Seolah aku tak lebih dari nama di atas kertas yang bisa kau hapus kapanpun kau mau. Di momen itu, aku tahu satu hal. Ini bukan lagi tentang mempertahankan pernikahan. Ini tentang mempertahankan harga diriku, hakku, dan apa yang tersisa dari kehormatan seorang istri yang telah diinjak-injak dengan sepatu berdarah pengkhianatan. Aku tak akan diam. Aku akan melawan. Tapi aku akan menunggu waktu yang tepat. Aku akan membiarkan Rendra percaya bahwa ia masih menguasai permainan. Padahal aku sedang menyiapkan langkah pembalasan yang tak akan pernah ia duga. Ada saat dalam hidup ketika seseorang berpikir bahwa ia telah mencapai titik paling menyakitkan. Bahwa setelah dikhianati oleh pasangan, setelah dihancurkan kepercayaannya, tak akan ada luka yang bisa lebih dalam dari itu. Tapi ternyata, aku keliru. Terkadang, luka terparah justru datang dari orang yang kita panggil sahabat. Mira, sahabatku sejak bangku kuliah. Seseorang yang pernah kuberi tempat istimewa dalam hidupku. Tempat di mana hanya orang-orang terdekat boleh masuk. Tempat rahasia, tempat kepercayaan, tempat cerita-cerita yang tak pernah kubagikan pada dunia. Mira adalah tempatku menangis saat patah hati pertama. Orang pertama yang tahu ketika aku jatuh cinta pada Rendra, bahkan saksi hidup saat aku mengenakan gaun pengantin di hari paling bahagia dalam hidupku. Maka ketika hatiku porak-poranda oleh pengkhianatan Rendra, aku memeluk harapan yang nyaris usang itu dan mendatangi Mira. Aku butuh telinga yang mendengar, bahu yang bisa kutumpangi tangis, dan seseorang yang bisa mengatakan, "Kamu nggak salah, Laras. Kamu hanya terlalu baik pada orang yang salah." Tapi harapan, seperti kaca rapuh, pecah di detik pertama ia membuka mulutnya. Kami duduk berhadapan di kafe langganan, tempat kami biasa bercanda soal masa muda. Kini, cangkir kopi di depanku tak lagi terasa hangat, meski uapnya masih mengepul. Hanya tanganku yang dingin, dingin seperti perasaan yang berusaha kutahan agar tak tumpah jadi air mata. Aku nemu bukti kalau Rendra selingkuh. Suaraku pelan, parau. Nadia, asisten pribadinya. Aku juga tahu soal aset yang diam-diam dia jual. Aku nggak ngerti, Mir. Kok dia bisa setega itu? Mira terdiam. Ia tidak terkejut. Tidak juga terlihat khawatir. Bahkan tidak menanyakan apakah aku baik-baik saja. Ia hanya menyeruput kopinya perlahan,
lalu berkata dingin, tanpa peringatan. Lar, maaf ya, tapi kamu juga nggak sepenuhnya benar. Aku mengerutkan dahi, nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Maksud kamu? Mira mengangkat bahu. Kamu terlalu fokus kerja, terlalu kaku sebagai istri. Aku kenal kamu, Laras. Kamu tipe yang terlalu disiplin. Rumah memang rapi, hidupmu teratur, tapi kadang laki-laki butuh sesuatu yang lebih luwes, lebih hangat. Kamu nyalahin aku? Tanyaku dengan suara gemetar, antara marah dan patah. Ia tersenyum kecil, seolah tak menyadari betapa kata-katanya menusuk jauh ke dalam hatiku. Aku cuma bilang, mungkin kalau kamu lebih terbuka, Rendra nggak akan cari pelarian. Dadaku bergetar. Rasanya seperti dihantam 2 kali. Pertama oleh pengkhianatan suami, dan sekarang oleh pengkhianatan seorang sahabat yang kupikir akan memelukku. Aku bangkit dari kursi, siap pergi, tapi kalimat selanjutnya membuat kakiku membeku. Lagi pula, aku kenal Nadia. Aku menoleh perlahan. Dunia terasa hening. Bahkan denting sendok dan gelak tawa pengunjung kafe lain tak lagi terdengar di telingaku. Apa? Mira tersenyum, kali ini agak bangga. Dia, adik sepupu teman SMA-ku. Kami sering nongkrong bareng. Aku yang ngenalin dia ke Rendra, waktu ada gathering kantor. Nadia bilang dia kagum banget sama Rendra yang dewasa, mapan, dan, ya, ganteng juga kan. Ia tertawa kecil, seolah sedang membicarakan lelucon sepele. Kamu, yang ngenalin dia ke Rendra? Suaraku tercekat. Bukan buat selingkuh, Laras. Aku cuma, ya, Nadia bilang dia pengen kerja di perusahaan besar. Rendra butuh asisten. Aku pikir, kenapa enggak? Toh kamu juga bilang kamu percaya sama Rendra waktu itu. Aku terduduk kembali, tak percaya bahwa yang kupikir sahabat, ternyata telah membuka pintu rumahku lebar-lebar untuk seorang penyusup, lalu menutup matanya saat penyusup itu mencuri segalanya, termasuk suamiku. Kenapa kamu enggak cerita dari awal? Tanyaku lemah. Mira menatapku lurus, kali ini tanpa senyum. Karena aku tahu kamu bakal bereaksi seperti ini. Seolah kamu korban satu-satunya. Padahal, semua ini juga akibat dari caramu mempertahankan rumah tangga yang dingin, Laras. Kamu terlalu keras pada diri sendiri, pada hidupmu, bahkan pada pernikahanmu. Dan di detik itu, aku tahu, Mira bukan lagi sahabatku. Ia sudah menjadi bagian dari luka ini. Bagian dari konspirasi senyap yang mematahkan hatiku. Aku berdiri dengan napas berat, lalu berkata dengan suara rendah namun tajam. Terima kasih, Mira. Sekarang aku tahu, tidak semua yang memelukmu adalah teman. Kadang mereka cuma menunggu waktu yang tepat untuk menusukmu dari belakang. Aku melangkah keluar dari kafe itu, membiarkan angin sore meniup rambutku yang tak lagi tertata. Aku tak lagi menangis. Aku terlalu lelah untuk menangis. Tapi di dalam dadaku, amarah dan kesedihan menyatu menjadi tekad. Aku telah kehilangan banyak. Suami, harta, dan kini, sahabat. Tapi aku masih punya satu hal, harga diriku. Dan aku bersumpah pada diriku sendiri, tidak akan ada lagi yang meremehkanku setelah ini. Malam itu, langit begitu kelam. Tak ada bintang, hanya awan hitam pekat yang menggantung berat seolah ingin pecah kapan saja. Seperti hatiku yang terus menahan tangis yang tak kunjung menemukan tempat untuk jatuh.
Rumah terasa dingin, sunyi, dan kosong, seperti sebuah bangunan tua yang ditinggalkan cinta bertahun-tahun lalu. Hanya suara detak jam dinding yang mengisi ruang keluarga, seolah menghitung mundur akhir dari segalanya. Aku duduk di sudut sofa, mengenakan sweater abu-abu yang pernah dibelikan Rendra bertahun lalu, saat cinta di antara kami masih hangat, saat ia masih menggenggam tanganku tanpa alasan, hanya karena ingin merasa dekat. Kini, baju ini hanya kain tua yang membungkus tubuh yang letih. Tapi entah mengapa, malam itu aku memilih memakainya. Mungkin karena aku tahu, malam itu akan menjadi malam terakhirku mengenakan kenangan. Pukul 23.48, suara pintu depan terbuka keras, diikuti langkah kaki yang tidak teratur. Rendra, bisikku nyaris tanpa suara. Ia masuk dengan tubuh oleng. Kemejanya kusut, rambutnya berantakan, dan dari aroma yang menyesakan, aku tahu ia mabuk. Lagi. Ini bukan kali pertama, tapi mungkin inilah kali paling buruk. Matanya merah, wajahnya lelah, tapi bibirnya menyeringai sinis. Sejenak, ia memandangi ruang tamu, lalu menatapku seperti menatap sesuatu yang asing. "Kamu masih di sini," katanya sambil tertawa kecil yang terdengar seperti ejekan. "Aku kira kamu udah pergi." Aku berdiri pelan, mencoba tetap tenang. "Aku tinggal di sini, Rendra. Ini rumah kita." Ia mendengus, lalu melempar jaketnya ke lantai. Langkahnya berat saat ia mendekat, dan matanya menyipit tajam seperti seseorang yang menahan kemarahan yang disimpannya terlalu lama. "Rumah kita?" katanya mengejek. "Ini rumahku. Sekarang semua atas namaku. Kan? Apa kamu lupa?" Ucapannya menusuk seperti pisau panas. Tapi aku tetap diam. Menatapnya dengan tatapan yang lebih tajam dari kata-kata. Rendra tertawa, tapi tawa itu kosong. Lalu ia merosot duduk di kursi berhadapan denganku, menatapku lekat-lekat, lalu berkata dengan suara parau dan menyakitkan. "Kamu tahu, Laras, aku lebih bahagia tanpa kamu. Nadia itu hidupku sekarang. Dia muda, dia ceria, dia nggak bikin rumah ini kayak penjara." Aku tercekat. Tapi Rendra belum selesai. "Kamu itu beban, Laras. Terlalu banyak aturan. Terlalu banyak tuntutan. Terlalu tua." Ia berkata kata terakhir itu dengan penekanan, penuh penghinaan. Air mataku jatuh. Bukan karena ucapannya, aku sudah menduga. Tapi karena melihat sosok lelaki yang dulu memelukku di altar, yang pernah berjanji akan mencintaiku dalam suka dan duka, kini berubah menjadi orang asing yang bahkan tak layak kusapa. "Apa kamu benar-benar sebenci itu padaku, Rendra?" tanyaku lirih. Ia tidak menjawab. Ia hanya menunduk, tertawa getir, lalu menenggak minuman dari botol kecil yang ia keluarkan dari saku jaket. Aku bangkit. Perlahan. Tak ingin menunjukkan bahwa lututku gemetar, karena terlalu banyak menahan luka. "Kalau memang kamu sudah tak anggap aku istri, aku akan pergi." Rendra menoleh sekilas, tapi tidak menghentikanku. Ia hanya berkata pelan, hampir tanpa perasaan, "Akhirnya kamu ngerti juga. Udah lama harusnya begitu." Aku melangkah ke kamar. Setiap langkah seperti menggiringku menjauh dari hidup yang dulu aku perjuangkan dengan sepenuh jiwa. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku hanya duduk di sisi ranjang, menatap foto pernikahan kami yang masih tergantung di dinding. Foto yang kini seperti sisa dari kebohongan besar yang dibungkus gaun putih dan janji-janji suci. Tangisku pecah dalam diam. Isak tertahan di tenggorokan.
Aku memeluk diriku sendiri, mencoba menghibur diri karena tak ada lagi yang bisa kulakukan. Namun di sela tangis itu, perlahan tumbuh sesuatu dalam diriku. Bukan dendam, tapi kesadaran. Aku tahu, apa yang rusak tidak bisa diperbaiki lagi. Hubungan ini telah retak sejak lama, dan malam ini hanya menjadi penutup dari luka panjang yang tak pernah disembuhkan. Tapi aku tidak akan menyerah. Aku telah kehilangan cinta, telah kehilangan sahabat, telah kehilangan kepercayaan. Tapi aku belum kehilangan diriku sendiri. Besok pagi, aku akan pergi. Bukan karena aku kalah, tapi karena aku memilih untuk tidak tinggal di tempat yang terus-menerus menyakitiku. Dan saat aku menutup pintu rumah ini untuk terakhir kalinya, aku tahu hidupku yang baru akan dimulai. Dengan luka, dengan keberanian, dan dengan kepala tegak. Ada titik dalam hidup ketika rasa sakit tak lagi bisa ditangisi. Ketika harga diri sudah terlalu terinjak, dan cinta telah busuk dimakan pengkhianatan. Saat itu, aku duduk sendiri di sebuah kamar kecil di penginapan sederhana di luar kota, hanya ditemani suara detik jam dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Sudah 3 hari aku meninggalkan rumah itu. Rumah yang dulunya jadi tempat berlindung, tapi kini hanya jadi museum kenangan buruk. Aku sudah tak punya siapa-siapa. Keluarga jauh di luar negeri. Sahabat terdekat, berkhianat. Suami, jangan tanya. Tapi aku masih punya satu orang. Seseorang yang dulu pernah menjadi teman sebangku saat kami sama-sama belajar tentang dunia yang kelak akan menelanjangi kami. Dunia kedokteran. Namanya Gita. Kini ia seorang dokter forensik, bekerja di rumah sakit kota kecil yang tak banyak dikenal. Bukan pilihan yang biasa, tapi Gita memang tidak pernah berjalan di jalur yang umum. Ia selalu sedikit berbeda. Tapi justru itu yang membuatku memilih menemuinya. Karena hanya seseorang yang berbeda yang akan memahami rencana gila yang akan kuungkapkan. Sore itu, aku berdiri di depan rumah dinas Gita. Tangan gemetar. Napas pendek. Setengah hati ingin mundur. Tapi hatiku sudah terlalu luka untuk kembali hidup sebagai Laras yang dulu. Aku mengetuk pintu 3 kali. Tak lama, seorang perempuan berambut pendek membuka pintu dan menatapku dengan sorot mata yang langsung berubah dari kaget menjadi khawatir. "Laras?" tanyanya pelan, nyaris berbisik. Aku mengangguk. Gita menarikku masuk dan langsung memelukku erat. Aku pun tak kuasa membendung tangis yang akhirnya pecah di bahunya. Tangis yang selama ini kutahan di balik senyum palsu dan langkah tegar. Setelah semua sedikit tenang, kami duduk di meja makan. Gita menyeduhkan teh, tapi aku nyaris tak menyentuhnya. "Kamu berubah. Kamu kelihatan hancur," gumamnya. Aku menatapnya dengan mata basah. "Aku butuh bantuanmu, Git, tapi bukan bantuan biasa." Ia mengangkat alis. "Katakan." Aku menelan ludah, lalu menghembuskan napas panjang. "Aku mau mati." Gita terdiam. Wajahnya langsung serius. "Laras, jangan gila. Kalau kamu butuh terapi." "Bukan bunuh diri," potongku cepat. "Aku mau pura-pura mati." Gita terpaku, mencoba mencerna. Matanya menatapku tajam, berusaha memahami apakah aku sungguh-sungguh atau hanya sedang diambang kegilaan. "Kamu tahu ini gila, kan?" Aku mengangguk. "Gila. Tapi satu-satunya jalan." "Laras, kamu sadar konsekuensinya? Kamu akan menghilang dari dunia. Kamu akan dianggap mati.
Kamu nggak bisa kembali. Aku menunduk. Suara rendahku bergetar. Aku nggak punya apa-apa untuk kembali. Mereka ambil semuanya. Suami yang kusayang tidur dengan wanita yang dikenalkan oleh sahabatku sendiri. Mereka ambil rumahku, asetku, bahkan nama baikku. Aku cuma punya satu cara untuk bangkit. Membuat mereka percaya bahwa Laras sudah mati. Gita memejamkan mata, lalu berdiri. Ia berjalan ke rak dokumennya, menarik sebuah map putih, lalu menaruhnya di depanku. Kamu beruntung aku kerja di rumah sakit kecil yang sistem administrasinya tidak terlalu rapi. Minggu lalu ada korban kecelakaan yang belum teridentifikasi. Wajahnya rusak parah, tubuhnya nyaris tak bisa dikenali. Tak ada keluarga yang mengklaim. Kami beri nama sementara, Anjani Du. Jenazahnya masih di ruang pendingin. Belum dimakamkan. Darahku berdesir. Anjani. Gita mengangguk. Kalau kamu sungguh-sungguh, aku bisa bantu. Kita rekayasa kecelakaan. Kita siapkan dokumen palsu, KTP, SIM, kartu keluarga, semua atas nama Laras Anjani, dengan foto dan identitasmu. Kita buat seolah-olah kecelakaan itu menewaskan kamu. Mobilmu akan ditemukan terbakar di tikungan hutan kota. Dengan jasad yang sudah tak bisa dikenali. Semua akan percaya itu kamu. Aku menelan ludah. Hati bergetar. Tapi mataku teguh. Aku mau. Lakukan. Kamu sadar ini bukan cuma soal menipu hukum. Ini menipu seluruh hidup kamu sendiri. Laras. Aku menatapnya dalam-dalam. Yang disebut hidup itu sudah lama mati sejak mereka hancurkan aku. Git. Sekarang giliran aku mengambil hidup yang baru. Aku akan lahir lagi. Tapi kali ini, tanpa mereka. Gita memegang tanganku erat. Kalau kamu sudah siap, kita mulai malam ini. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku menandatangani surat kematianku sendiri. Dokumen, kartu identitas, bahkan surat rumah sakit mulai disiapkan. Gita mengambil cetakan gigi terakhir dari rekam medisku lama, untuk diletakkan di dekat jenazah Anjani. Ia bahkan menyelipkan perhiasan lamaku di tubuh jenazah sebagai pengenal. Mobil lamaku dibawa ke hutan kecil di tikungan jalan menuju kota. Gita sudah menyiapkan zat pembakar yang akan menghanguskan mobil itu dalam hitungan menit. Seolah benar-benar terjadi kecelakaan. Dan aku berdiri jauh di balik semak, mengenakan hoodie dan masker, menyaksikan diriku sendiri mati. Api menyala. Ledakan kecil terdengar. Dan di tengah malam yang sunyi itu, aku menangis dalam diam. Bukan karena aku takut, tapi karena aku akhirnya sadar, untuk melawan pengkhianatan sebesar itu, aku harus benar-benar menghilang. Selamat tinggal, Laras. Selamat datang, Anjani. Hari itu langit benar-benar kelabu. Awan menggantung berat seolah mengerti bahwa bumi tengah mengubur seseorang. Meski yang dikubur bukanlah aku, melainkan sosok yang dulu kusebut diriku, Laras Anjani. Pagi itu, aku berdiri di balik barisan pohon beringin tua yang tumbuh di ujung pemakaman. Mengenakan kerudung hitam tebal yang menutupi hampir seluruh wajahku, dan kacamata hitam besar yang menyamarkan sorot mataku yang gemetar. Wajahku setengah tertutup masker. Tak ada satupun yang bisa mengenaliku. Dan memang itu tujuanku. Menjadi hantu dalam pemakaman yang menguburkan jasad palsu sebagai diriku. Langkah-langkah pelayat terdengar berat di tanah becek. Suara isakan lirih bersahutan dengan detak hujan yang mulai turun rintik.
Aku berdiri diam. Tubuhku gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena emosi yang nyaris meledak. Di depanku, dunia menangisi kepergianku yang palsu, tapi kesedihannya pun tampak tak lebih asli. Rendra datang. Ia mengenakan jas hitam yang terlalu rapi untuk seorang suami yang berduka. Di matanya memang ada sembab, ada merah, tapi entah karena tangis atau karena begadang bersama wanita selingkuhannya semalam. Ia berdiri di dekat liang lahat, menunduk dalam-dalam. Beberapa kali mengusap wajah dengan sapu tangan. Di sekelilingnya, beberapa kolega dan keluarga berdiri dalam diam. Aku mengenali adik iparku, sepupu-sepupu jauh, bahkan Ibu Rendra yang berdiri lemas, menopang tubuhnya dengan tongkat. Lalu muncul sosok yang membuat darahku berdesir tajam. Nadia. Wanita itu berdiri tak jauh dari Rendra. Mengenakan pakaian hitam, gaun renda dengan jaket bulu tipis. Bibirnya dipulas merah tua. Wajahnya datar, nyaris tanpa emosi, tapi sorot matanya dingin. Ia berdiri di sana dengan keberanian yang luar biasa, seolah punya hak untuk hadir di pemakaman istri sah kekasihnya. Dan saat aku melihat momen itu, momen ketika Rendra tiba-tiba berbalik, menghampiri Nadia, lalu memeluknya di depan semua orang, dunia terasa berhenti. Di atas pusara kubur yang bertuliskan namaku, mereka saling berpelukan. Sebagian orang terkejut. Beberapa berpaling. Tapi Rendra tak peduli. Nadia tak menolak. Pelukan itu lama, terlalu menyakitkan. Tubuhku melemas di balik pohon. Aku bersandar pada batangnya, menahan air mata yang memaksa keluar. Tapi aku tidak menangis karena kehilangan. Aku menangis karena akhirnya melihat dengan mata kepala sendiri, bahwa semua cinta, semua janji, semua perjuangan memang sudah lama mati. Yang terkubur hari itu bukan hanya jenazah palsu, tapi juga sisa-sisa terakhir dari sebuah kebohongan yang pernah kusebut rumah tangga. Aku menatap ke arah pusara. Di batu nisan bertuliskan, Laras Anjani Putri. Istri yang dicintai, wanita yang tabah, kini tenang dalam damai. 1989-2025. Aku ingin tertawa. Aku bahkan tidak menulis kalimat itu. Pasti Rendra yang menyuruhnya. Atau Nadia. Istri yang dicintai? Ironi macam apa ini? Upacara selesai. Satu persatu pelayat pergi. Rendra sempat berdiri diam, menatap kubur yang masih basah. Lalu menggenggam tangan Nadia, dan mereka berjalan pergi bersama. Aku tak bergerak hingga semua orang pergi. Hingga hanya ada aku dan gundukan tanah merah di bawah langit kelabu. Aku mendekat pelan. Setiap langkah seperti melangkah menuju jasadku sendiri. Hatiku sesak, napasku tertahan, dan di hadapan kuburanku sendiri, aku berlutut. Selamat tinggal, Laras. Suaraku bergetar. Mulai hari ini, aku bukan lagi wanita yang mereka injak-injak. Aku bukan lagi istri yang diabaikan. Aku bukan lagi korban. Aku adalah Anjani. Dan aku akan kembali, bukan sebagai istri yang ditinggalkan, tapi sebagai musuh yang tak akan mereka duga. Hujan mulai turun deras. Tapi aku tetap di sana, menatap batu nisan yang jadi penanda akhir dari hidupku yang lama, dan kelahiran diriku yang baru. Aku bangkit, dan di bawah guyuran hujan, aku melangkah pergi, membawa dendam yang tak akan pernah lagi aku kubur. Dunia terus berjalan seolah tak pernah mengenalku. Seolah aku hanya angin yang lewat. Seolah cinta dan pengorbananku tak pernah ada.
Aku menonton dari balik kegelapan, dari lorong sunyi bernama kematian yang kujalani dengan sadar. Laras Anjani sudah dikubur. Secara fisik mungkin tidak, tapi secara sosial dan hukum, aku sudah tak ada. Dan itu membuatku tak hanya mati, tapi dihilangkan. 3 minggu sejak pemakamanku. Villa di Puncak, tempat yang dulu kubangun dari setiap keringat, doa, dan tabungan selama belasan tahun, telah menjadi milik Rendra sepenuhnya. Bukan karena warisan, bukan karena wasiat, tapi karena kelicikan. Karena dia tahu aku sudah tak bisa melawan. Karena secara hukum, Laras telah pergi, dan yang tersisa hanya nama di batu nisan. Aku mengakses laporan penjualan properti melalui seorang kenalan di notariat, Gita, yang masih tak tahu bahwa aku sebenarnya belum mati. Ia hanya menganggapku sebagai klien baru bernama Anjani Satwika, identitas baruku. Dengan tangan dingin, aku menerima laporan demi laporan. Rumah warisan orang tuaku di Bandung dijual. Toko roti kecil yang dulu kubangun dari resep nenek dijual. Mobil pribadiku ditukar dengan mobil sport untuk Nadia. Nadia. Nama itu kini tidak lagi sekadar membuatku marah. Ia membuatku mual. Perempuan itu tidak hanya mencuri suamiku. Ia mencuri hidupku, ruanganku, kasurku. Cangkir-cangkir yang dulu kupilih sendiri untuk dapurku. Bahkan parfumku, yang dulu Rendra bilang terlalu lembut, kini dipakai Nadia dan dipuji sebagai klasik dan elegan. Hingga malam itu, saat aku membuka akun sosial media dari identitas baru, aku melihatnya. Pesta. Lampu warna-warni menari di langit-langit villa yang dulu jadi tempat bulan madu pertamaku dengan Rendra. Ada musik EDM berdentum, ada tamu-tamu dengan gaun mewah dan gelas-gelas anggur mahal, ada Rendra dengan setelan jas abu perak, tertawa lepas di tengah-tengah. Dan di sampingnya, Nadia, dengan gaun merah menyala dan sepatu hak tinggi, menari memeluk pinggangnya. Tangannya menggantung manja di bahu Rendra, dan wajah mereka menempel, saling membisik. Di caption foto tertulis, "Celebrating freedom, celebrating love, celebrating new life. Rendra Nadia forever." Tanganku bergetar. Gigi bawahku menggertak pelan. Aku meremas ponselku begitu keras, hingga buku jariku memutih. "Apa ini bentuk cinta yang kau banggakan, Rendra?" bisikku lirih, nyaris tak terdengar. "Apa ini yang kau sebut kebahagiaan?" Beberapa hari kemudian, mereka mengunggah video lain. Kali ini lebih menyayat. Sebuah pengumuman resmi, direkam di taman villa, dengan latar bunga mawar merah dan putih. Rendra berdiri dengan suara tenang namun penuh kebohongan. "Hari ini, 3 bulan setelah kehilangan orang yang pernah menjadi bagian hidup saya memilih untuk melanjutkan hidup. Anjani akan selalu saya kenang. Tapi hidup harus terus berjalan." Nadia menggenggam tangannya, lalu menyambung. "Aku hadir bukan untuk menggantikan siapapun, tapi untuk melanjutkan cinta yang sejati, yang tak sempat terjadi di waktu yang tepat. Kami akan menikah bulan depan." Menikah. Bulan depan. Hanya 4 bulan setelah mereka berdiri di atas kuburku, berpura-pura menangis. Aku mematung di dalam kamar sempit tempatku tinggal sekarang, di kota kecil yang jauh dari siapapun yang mengenalku. Di luar jendela, hujan turun deras. Petir menyambar di kejauhan. Tapi tak ada badai yang bisa menandingi badai di dalam dadaku. Aku menatap cermin. Wajahku masih sama, tapi sorot mataku tidak.
Laras yang dulu penuh kasih, penuh sabar, sudah mati. Yang berdiri di depan cermin sekarang adalah Anjani. Bukan korban, tapi bayangan. Bayangan yang akan menghancurkan mereka. Aku mencatat di buku harianku malam itu. Mereka mencuri segalanya. Harta, nama baik, harga diri. Tapi yang tidak mereka tahu adalah aku masih hidup. Dan hidupku kini hanya punya satu arah, membalas. Aku tak akan datang dengan air mata.